Jilid pertama 2 tahun yang lalu ketika saya diminta presentasi di depan komunitas perpustakaan terkait dengan tantangan perpustakaan di Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Kemudian tahun lalu dilanjutkan dengan jilid 2, bagaimana menciptakan perpustakaan yang tetap relevan dengan kondisi zaman sekarang. Nah, ini jilid ketiga, naik kelas lagi, yaitu konteks perpustakaan dalam lingkungan ekosistem Society 5.0. Saya tidak tahu kenapa saya yang diminta sharing di sini, karena saya bukan pustakawan, tapi saya orang IT. Tapi setelah melihat judul di depan, baru saya ngerti kenapa saya yang diminta bicara, karena judulnya mewujudkan ekosistem perpustakaan digital. Karena yang boleh ngomong ekosistem hanya Eko. Nah, kalau Pak Ucok nggak bisa, nanti jadinya Ucok Sistem, gitu. Nah, judulnya ekosistem. Jadi saya yang boleh menerangkan. Bapak Ibu sekalian, banyak yang salah memikirkan bahwa Society 5.0 itu sambungannya revolusi industri 4.0. Nggak ada hubungannya. Ada hubungannya, tapi bukan lanjutannya. Karena lanjutannya revolusi industri 4.0 pasti revolusi industri 5.0. Tapi kalau Society 5.0 pasti sebelumnya ada Society 4.0, 3.0 dan lain sebagainya. Persis seperti handphone Bapak Ibu sekalian, ada 2G kemudian jadi 3G. Sekarang 4G, sebentar lagi akan keluar 5G. Nanti semua akan mentok di 5G, nggak akan ada terusannya lagi, karena kembali lagi kalau diteruskan jadi 6G. Nah, kalau diteruskan balik lagi tuh 6G jadi 1. Ini biar nggak ngantuk. Prof Sulis mohon izin, Prof. Nah, ini contoh PowerPoint kalau mati, langsung warnanya jadi biru lagi. Kok bisa mati? Ya, iya, bergerak tadi mati. Ya, sebentar ya, tadi digerakkan jadi mati dia. Oke. Nah, Pak Moderator, waktu saya berapa lama? 20 menit. Wah, susah sekali karena di kampus ini biasanya saya terangkan 2 semester. Jadi Bapak Ibu, 2 semester akan saya ringkas menjadi 5 menit. 20 menit. Berarti Bapak Ibu-Ibu adalah orang-orang pilihan. Dalam waktu 20 menit saya terangkan dan Anda akan langsung saya wisuda dengan predikat kemelut. Nah, ya kemelut dong, 2 semester jadi 20 menit. Nah, urutannya apa? Kalau kita ngomong Society 5.0, itu 1.0-nya, ini Society 1.0-nya ini, ya 1.0-nya adalah ketika zaman apa nih, masyarakat berburu. Untuk mempertahankan hidup berburu ayam, sapi, kambing, bakar, makan. Itu Society 1.0. 2.0 bertani, ya. 3.0 baru ketika muncul industri. Nah, pada saat 3.0 barulah masuk revolusi industri pertama, mesin uap. Terus dilanjutkan dengan revolusi industri kedua, listrik. Nah, ketika revolusi industri ketiga, yaitu ditemukannya komputer, masuklah jadi Society 4.0, informasi. Nah, di situ ketemunya. Sehingga 3.0 itu adalah ketika diketemukannya komputer, sehingga society-nya menjadi information society. Itu Society 4.0. Ketika revolusi industri masuk ke 4.0, namanya adalah cyber physical system, Internet of Things. Ketika sensor ada di mana-mana, maka society yang menggunakan semua teknologi 4.0 itu menjadi Society 5.0. Itu relasinya. Selesai semester pertama.
sisanya baca sendiri. Ya, jadi itu maksudnya. Ketika semua teknologi yang diceritakan Pak Jokowi, big data, artificial intelligence, apalagi cloud computing, machine learning, semua jargon-jargon itu dipakai secara masif oleh manusia, maka terbentuklah Society 5.0. Makanya yang memperkenalkan terlebih dahulu adalah Jepang. Karena Jepang merasa teknologi 4.0 sudah dipakai di seluruh aspek kehidupan mereka. Jadi kita belum melewati 4.0, lagi nyoba-nyoba. Tahu dari mana kita sudah 4.0 atau belum? Gampang. Bapak-bapak silakan buka dompet. Selagi kartu masih banyak di dompet ini, itu berarti kita belum masuk 4.0. Ayo kita hitung di dompet ada apa aja. KTP 1, terus SIM, STNK, STNK masuk di dompet kan? KTP, SIM card, NPWP, apa lagi? Kartu BPJS, terus. ATM, kartu kredit. Jangan lupa yang paling penting, kartu diskon Indomaret. Nah, itu ibu-ibu kan masih nyimpan loh. Ya, Alfamart, belum yang apa? Gym, kartu gym, kartu perpustakaan. Nah, ada lagi. Kartu mahasiswa. Jadi kalau ada organisasi di Indonesia yang menerbitkan kartu, artinya dia berkontribusi terhadap ketidakefisienan di Republik ini. Ya, karena 4.0 artinya kartu-kartu dibuang semua. Berubah menjadi informasi. Makanya di China itu tidak ada kartu lagi. Yang ada cuma handphone di mana aplikasinya isinya semua kartu. Jadi semua kartu kita ini disimpan di sebuah aplikasi. Selesai. Ini kalau tidak di stop inisiatif ini, dompet kita jadi tempat kartu remi. Yang isinya 52 itu tambah joker 54. Karena kita belum berpikir digital. Kita masih berpikir digitalisasi. Digitalisasi tidak sama dengan digital. Contoh, menjadi anggota perpustakaan dulu harus menulis formulir. Sekarang tidak perlu nulis formulir lagi. Sudah ada aplikasinya, ngisi di aplikasi, tapi tetap ngisi. Nah, itu namanya digitalisasi. Dulu ngisinya di kertas, sekarang ngisinya di aplikasi. Itu sama-sama ngisi. Namanya digitalisasi. Tapi kalau berpikir digital, misalnya Ibu Utami pengen jadi anggota perpustakaan. Saya ambil handphone, saya potret mukanya, langsung terisi semua datanya. Itu 4.0. Dan salah orang kita, oh bisa Pak, tapi kita menunggu data Dukcapil IKTP. Itu sampai lebaran kapan gak akan jadi. Karena undang-undangnya masih berantem. Salah mikirnya, saya tanya. Waktu Bapak Ibu bikin IKTP, berapa kali difoto? Ya berapa kali difoto? Sekali kan Pak ya? Hasilnya berapa foto? Ya cuman yang di IKTP itu, cuman satu foto kan? Nah, sekarang di Facebook ada berapa foto? Di Instagram ada berapa foto? Banyak, makanya kalau makanya Instagram sama Facebook itu bisa nge-tag otomatis 90% bener. Karena banyak sekali foto kita di sana. Jadi dia bisa mengambil kesimpulan, oh kalau begini ini Pak Bambang, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Nah itu. Ya, artinya apa? Nggak usah nunggu data Dukcapil. Ambil aja data dari Instagram, Facebook, media sosial itu diolah untuk mengenali muka seseorang. Kalau sudah bisa seperti itu, otomatis mengisi formulir sendiri, baru kita masuk 4.0. Nah, jadi kita masih berada dalam 4.0. Jadi kalau ngomong 5.0 itu untuk anak cucu. Karena syaratnya kondisi 4.0 harus sudah
tercipta dulu. Makanya 5.0 dikatakan sebagai super smart society. Ceritanya begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan tiba-tiba kita jump tanpa tahu ground teorinya itu apa sebenarnya. Di mana dia berada posisi seperti itu. Oke. Contoh lagi, kita belum berpikir digital. Saya pengen ngambil, mau kuliah lagi, kuliah S3. Persyaratan mengambil kuliah S3. 1, ijazah S2. Kemudian ijazah S1. Kemudian ijazah SMA, KTP, terus sampai akte kelahiran. Betul ya? Kalau tidak, akte kelahirannya hilang, Anda nggak bisa ngambil S3. Walaupun Anda datang ke administrasi, akte saya hilang. Oh nggak bisa Pak. Loh, ini kan bukti bahwa saya lahir. Loh, kalau saya lahir nggak ada akte, masa saya dianggap nggak lahir? Betul kan ya? Mestinya simple. Kalau ngambil S3, syaratnya apa? Ijazah S2 sudah. Karena waktu ngambil S2, ijazahnya S1. Waktu ngambil S1, SMA, terus begitu kan? Oh, kita dikumpulin semua di ujung. Berarti kita belum berpikir digital. Itu aja gampangnya, mudahnya seperti itu. Kalau Bapak Ibu nanti keluar ke Indomaret, ke Alfamaret, ke kasir, hotel-hotel bintang 5, bintang 4, berapapun, itu edisinya masih banyak. Tahu edisi ya? Yang itu loh, gesek. Bank Mandiri di sini, BNI di sini, BCA di sini, itu nyawa dong itu. Itu berarti kita belum 4.0. Karena 4.0 hanya membutuhkan satu edisi saja. Nanti 6.0 lebih ngeri lagi. Nggak perlu apa-apa. Anda niat saja langsung terbayar. Itu 6.0. Karena gelombang otak mulai bisa dipetakan. Ya, gelombang otak, muka bisa dipetakan. Nanti saya ada risetnya itu. Ya, tenang. Itu kita ketemu lagi 5 tahun lagi ya. Nah, jadi Society 5.0 adalah, makanya Jepang bilang kita yang ingin jadi yang pertama di dunia. Kenapa? Karena kita sudah memenuhi syarat. Hampir semua kehidupan di Jepang, kehidupan ibu-ibu, kehidupan bapak-bapak, kehidupan anak-anak, semuanya sudah syarat dengan teknologi. Saatnya naik tingkat, yaitu jadi smart society. Kenapa kata society yang dipakai? Kata society dipakai untuk menimbulkan nuansa bahwa tetap fokusnya adalah pada human. Manusia sebagai makhluk sosial. Jadi yang dicoba dipecahkan oleh teknologi adalah masalah-masalah sosial. Jadi Jepang di situ caranya. Jadi bukan asal sekedar teknologi, tidak. Ketika ada fenomena masalah sosial, dilihat di mana teknologi bisa bantu, itu yang dikembangkan. Makanya dia menggunakan pendekatan Society 5.0, bukan teknologi 5.0, tapi Society 5.0. Makanya Anda bisa lihat awalnya adalah masalah sosial. Contoh masalah sosial misalnya apa? Tidak semua orang mendapatkan akses pendidikan yang bermutu. Adanya hanya di kota-kota besar. Yang di kota-kota pinggir tidak mendapatkan akses pendidikan bermutu. Langsung mereka mikir, bagaimana teknologi bisa membantu supaya mereka yang di ujung-ujung sana bisa mendapatkan akses ke pendidikan yang bermutu. Keluarlah teknologi MOOC, masih open online course, keluarlah e-learning, keluarlah distance education, dan lain sebagainya. Masalah berikutnya, bagaimana caranya? Jumlah dokter itu tidak cukup untuk seluruh populasi Jepang. Ada masalah sosial. Bagaimana caranya bisa membantu? Keluarlah konsep telemedicine, keluarlah konsep e-healthcare, keluarlah konsep robot perawat. Jadi robot menjadi perawat, ya dia bikin nanti ada gambarnya seperti itu dan lain sebagainya. Jadi konteksnya adalah masalah sosial. Itu kalau Anda bisa lihat contoh-contohnya seperti itu. Bagaimana supaya kalau ujian pada nggak nyontek, gitu kan ya? Nah, cari teknologi caranya seperti itu.
Ya, bagaimana supaya suami istri hidupnya lebih bahagia? Cari teknologinya seperti apa. Makanya dia pendekatannya adalah pendekatan humanis. Dalam beberapa konteks blueprint dikatakan bahwa bertemunya antara apa yang dikatakan Alvin Toffler dulu, high tech dengan high touch. Tidak semua bisa diselesaikan dengan teknologi. PT Pos pendapatannya turun gara-gara SMS, dulu SMS sebelum WA, gara-gara SMS. Kenapa? Tidak ada lagi yang mau mengirimkan kartu lebaran. Pengiriman berkurang, beli perangko berkurang. Artinya SMS bisa menggantikan fungsi kartu lebaran. Dan mereka yang mendapatkan selamat pun tidak keberatan. Artinya teknologi SMS berhasil menggantikan kartu lebaran. Tapi ada mahasiswa mencoba menggantikan sungkem dengan teknologi. Dia bikin aplikasi e-sungkem. Jadi iPad-nya dinyalain, ditaruh di itu, terus kita pura-pura iPad gitu. Tidak ada yang beli. Tetap harus ketemu orang tua kalau Idul Fitri, tetap harus pulang kampung, tetap harus bersentuhan dengan orang tua. Artinya itu tidak tergantikan oleh teknologi. Ya, di PGRI saya ditanya, itu guru-guru nanti lama-lama digantikan oleh teknologi. Tenang. Saya bilang begini, para bapak ibu guru tenang, guru-guru tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi peranannya. Tetapi guru yang tidak pakai teknologi akan segera tergantikan. Kenapa? Secanggih-canggihnya robot, dia susah membuat kita deg-degan. Loh, saya masih ingat dulu, kalau mau masuk kelas kan, gurunya sangar matematik, oh ketawa-ketawa, begitu guru datang, diam semua. Oh, itu ada aura. Oh ya, aura apa itu Pak? Aura ketakutan. Langsung serius belajar. Mau robotnya sekarang apa kita cuekin, paling kita cabut, terus mati robotnya gitu. Sebaik-baiknya robot, robot tidak bisa memberikan inspirasi, robot tidak bisa memberikan motivasi, robot tidak bisa memberikan aspirasi. Saya dulu ujian dapat nilai 30, sedih. Kemudian guru saya bilang, Eko, belajar lagi, pasti kamu bisa. Tiba-tiba saya dapat 80, guru tersebut menepuk pundak saya. Eko, saya bangga di depan teman-teman semua, kamu pinter. Setelah itu hidup saya berubah, percaya diri naik. Bayangkan kalau yang nepuk robot. Eko, saya bangga dengan prestasimu, kamu ranking 7 dari 8. Dia ngomong kayak gitu istilahnya. Gak bisa. Secara psikologi itu masuk gitu ya. Unsur deg-degan ya. Tahu waze tuh, waze, wes? Tahu wes? Dulu kalau pacaran naik mobil, pacar di sebelah. Mau belok kiri kelewatan. Terus pacar kita langsung, "Mas, kelewatan." Sentuhan ini merubah hidup saya. Udah bergetar deg-degan, wah. Betul ya? Gara-gara yang namanya aplikasi Waze, peristiwa itu tidak terjadi. Karena tiba-tiba dibilang 50 meter lagi belok kiri. Nggak asik gitu udah pakai itu segala. Nah, jadi nggak manis lagi. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu sekalian. Selalu ada tempat untuk masalah-masalah humanisme itu tadi ya. Nah, makanya dikatakan orang Jepang tahu kita seminar ngomongin gitu. Langsung dia bilang, tidak, tujuan kita adalah membuat kehidupan lebih baik. Lihat pilarnya, satu, comfort, hidup lebih nyaman. Jadi kalau begitu teknologi masuk, hidup menjadi tidak nyaman, jangan pakai. Filosofinya itu. Kedua, the quality of life meningkat. Dengan adanya teknologi, tiba-tiba quality of life meningkat. Angka ekspektasi kehidupan meningkat. Dulu 60 tahun menjadi 70 tahun. Sampai-sampai di restoran Jepang itu ada mejanya, diklik ada menu makanan lengkap dengan jumlah kalori. Kalau makan ini kalorinya sekian, makan ini kalorinya sekarang. Sekarang yang paling baru apa? Sebelum makan, hasil lab pro dia di-scan dulu.
Nanti menu yang nggak boleh dimakan menjadi hitam. Cuman bisa klik yang disarankan. Lama-lama kalau kita implementasi gitu, Pak, akhirnya hanya pesan air putih kayaknya. Karena nggak boleh semua itu istilahnya. Dan yang terakhir adalah masalah vitality, berhubungan dengan motorik. Pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bisa diambil alih oleh mesin, yang manusia nggak usah jalanin gitu loh. Manusia itu kan hidupnya di atas mesin. Jadi kalau mesin udah bisa melakukan, ya serahkan ke mesin. Kita bikin pekerjaan yang lebih valuable, yang lebih membutuhkan emosi, membutuhkan pikiran, daya cipta dan lain sebagainya. Itu filosofi mereka, ya. Kemudian membuat manusia lebih produktif katanya, bukan dalam hal membuat keturunan ya, produktif dalam hal bekerja, ya. Dalam hal bekerja, produktivitas kan diukur dari jumlah output yang diciptakan dengan input yang dihasilkan. Sekarang kan mau menciptakan doktor aja susah sekali Pak Ojok ya. Doktor di Indonesia ini kan sulit sekali. Kalau dosen profesornya 6 bisa membimbing berapa? Satu profesor berapa boleh? 10, oke 10. Berarti kalau kita ada 6 profesor, program S3 hanya bisa membimbing 10, berarti hanya 60 calon doktor. Dan kalau doktor ini nggak jadi-jadi, karena disertasinya diulang-ulang, maka mentok di situ. Gimana caranya dengan 6 profesor bisa diciptakan 600 doktor yang berkualitas? Di mana posisi teknologi? Nah, itu filosofinya produktivitas itu seperti itu, ya. Kemudian, nah caranya mudah katanya, dengan cara mengoutsource, mengalihdayakan keterbatasan manusia ke mesin. Contoh, saya ngomong 1, 2, 3 sebutkan ya. Siapa yang tinggal di hotel ini? Boleh tahu? Oke. Nomor kamar berapa Bu? 209. Nomor kamar? 244. Ingat ya? Oke. Bulan lalu nginep di hotel mana? Ingat nggak? Merkir, kamar nomor? Nggak ingat. 3 bulan lalu nginep di mana? Itu baru nanya masalah kamar. Saya belum nanya periode kimia, ya, golongan 3, periode 4, itu apa? Lupa semua kan? Nah, ada yang bilang, manusia lebih pinter dari kalkulator. Benar. Ayo 723 kali 1266 berapa? Lah, kok cepetan kalkulator? Tahu maksud saya? Ya kalau yang sudah begitu-gitu, outsourcekan ke kalkulator, serahkan ke mesin, gitu istilahnya. Termasuk masalah memori. Orang yang namanya pengacara aja juga nggak hafal semua KUHP, nggak hafal semua ayat-ayat ya, serahkan ke memori. Makanya konsepnya serahkan ke, istilah mereka cloud. Pernah dengar istilah cloud ya? Cloud computing, itu simple Bapak Ibu. Cloud itu yang menciptakan bukan orang Amerika, tapi orang Indonesia. Konsep cloud ditemukan ketika Rano Karno bertemu dengan Yesi Gusman. Dalam film, Gali dan Ratna adalah nama tokohnya. Kita cinta, kelihatan mulai tahun lahirnya. Itu maksud saya. Kita cinta dari SMA. Yang masih muda-muda itu kayak sekarang tuh, ada apa dengan cinta? Sekarang kan Rangga dan Cinta. Kalau dulu Galih dan Ratna. Setelah 1,5 jam Galih sama Ratna pacar-pacaran, romantis, tangis-tangisan, di akhir cerita Galih jadian gak sama Ratna? Gak jadi. Ratna sedih. Tapi Galih bilang begini, Ratna jangan bersedih. Mencintai itu tidak harus memiliki. Itulah awal dari konsep cloud computing. Apa itu konsepnya? Mendapatkan layanan IT tidak harus memiliki aset IT. Contoh, Instagram. Saya tanya, Anda pakai Instagram? Servernya di mana? Nggak tahu. Kita peduli? Nggak peduli. Pokoknya yang penting bisa pakai,
foto saya tersimpan aman, kapan aja saya buka, ada. Entah itu di mana servernya, saya nggak peduli. Itu namanya di mana? Di cloud. Kok bisa keluar kata-kata cloud? Karena orang IT dulu pusing. Disuruh beli IT, tapi nggak dikasih uang. Jadi dia pusing. Gelap, buang aja cloud, buang aja cloud, buang aja cloud. Cloud computing. Nah, itu awalnya dari sana. Ya, ini seminar serius loh, bukan stand up. Aku jadi lupa. Itu ceritanya seperti itu. Jadi perpustakaan sama, mendapatkan layanan peminjaman buku. Pada dasarnya Anda tidak perlu harus memiliki server sendiri, dan juga tidak perlu harus memiliki bukunya itu 4.0. Servernya satu aja di sharing, entah di mana, di cloud. Bukunya semua sudah dipindai, ada di cloud. Orang saya tanya guru-guru kok. Guru-guru saya tanya gini, kalau ada dosen juga boleh jawab ya. Bapak Ibu guru, berapa persen materi yang ingin Anda sampaikan di kelas yang tidak ada di YouTube? Kira-kira jawaban mereka apa ya? Bapak Ibu guru, berapa persen dari materi sejarah, materi matematika, materi kimia, fisika yang tidak ada di YouTube? Jawaban mereka, ada semua Pak. Oke, kalau ada semua, kenapa masih Anda ajarkan? Berarti itu penipuan publik. Orang tua suruh bayar sesuatu yang sebenarnya ada di YouTube. Itu satu. Terus saya tanya sama siswanya, adik-adik, lebih menarik mana yang ngajar? Guru di kelas apa yang direkam di YouTube? Di YouTube lebih menarik. Nah loh, makin kacau kan kita. Artinya peran guru pasti berubah. Bukan guru tidak dibutuhkan, tidak. Peran guru pasti berubah. Pedagoginya pasti pedagogi cyber. Guru harus ngapain ketika semua materi sudah ada di internet? Sama, pustakawan harus ngapain ketika semua buku ada di internet? Perpustakaan harus jadi apa ketika semua yang ada di dalam perpustakaan sudah ada di dunia cyber? Saya bicara sama Prof. Ucok, lama saya melakukan permenungan itu. Kenapa? Karena di dunia-dunia maju seperti di Washington, di Amerika, di Eropa, perpustakaan masih rame. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Yang dibaca di dalam perpustakaan ada di luar, tapi mereka tetap ke perpustakaan. Setelah saya renungkan, ternyata yang mahal kalau di luar itu adalah perpustakaan ternyata itu punya atmosfer. Jadi kalau saya masuk ke dalam perpustakaan di luar negeri itu, langsung rasanya saya menjadi seorang scholar. Apa itu scholar? Jadi kayak ilmuwan gitu. Karena duduk buku banyak, jadi serius. Ini kuliahnya serius ini pasti. Tapi ketika keluar ya jadi biasa lagi. Itu sama dengan kita bisa berdoa dari mana saja, tapi pasti rasanya beda kalau berdoa di dalam rumah ibadah. Pasti lain kan? Ada suatu atmosfer yang berbeda. Nah, atmosfer itu diciptakan biasanya oleh perusahaan-perusahaan yang sudah ratusan tahun. Makanya terbentuk atmosfer seperti itu. Jadi kalau perpustakaan di dalamnya banyak hantu, bagus. Itu atmosfer itu istilahnya. Suka deg-degan kalau sendirian belajar di sini. Wah, itu apa itu? Nah, hal-hal semacam itu contohnya. Jadi kita harus menciptakan atmosfer, itu pasti akan selalu ada, ya. Nah, dari situ langsung ditanya. Kalau gitu, karena judulnya 2 ya, kompetensi profesi apa yang akan ada dan apa yang akan hilang? Siap? Siap menerima kenyataan? Kita mulai dulu yang hilang. Bukan saya yang ngomong, tapi lembaga independen yang melakukan penelitian berdasarkan fenomena tadi. Kita mulai ya. Profesi apa dalam kehidupan manusia yang, saya tanya balik, yang tidak dapat digantikan pasti hilang. Yang tidak dapat digantikan tidak akan hilang. Tapi yang bisa dapat digantikan dengan teknologi akan hilang. Apa itu? Kita mulai dari yang hilang dulu. Menurut detik.com, yang akan hilang adalah pegawai pos.
Kedua, pustakawan. Ini bukan saya, lo tanya detik.com kalau nanya ya. Ketiga, pegawai makanan cepat saji. Di Singapura sudah terlihat, semua dilayani oleh mesin, Anda nggak bisa lagi pakai kasir. Kasir, sekarang check in check out udah pakai barcode aja. Sebentar lagi akan tercipta kartu kredit otomatis, jadi Anda keluar masuk aja dari supermarket, bawa apa sudah nggak usah lapor, langsung dikurangi gajinya berdasarkan dibawa keluar dari supermarket. Nah, karena semua pakai RFID, itu lihat pakai pemancar di setiap produk-produk di supermarket. Travel agent akan hilang, udah hilang. Orang kita pakai Traveloka, tiket, pergi-pergi, bahkan kita jadi travel agent, gitu kan? Teller bank hilang, ATM jelas. Telemarketing juga akan hilang. Ini kata detik.com. Tapi ada lagi yang dikatakan oleh CNBC beda. Yang hilang nomor satu, petugas turbin pembangkit listrik yang tiap hari mengawasi normal apa tidak mesinnya, diganti dengan sensor-sensor. Kalau ada anomali baru ada warning. Konduktor kereta api. Jadi sekarang masih ditungguin ya, baik konduktor maupun penjaga. Nanti akan hilang dengan sendirinya. Kalau ada orang di depan, kereta api ngerem otomatis. Jadi yang mati yang di dalam kereta kayaknya. Yang situ satu nggak apa-apa, yang mati yang di dalam kereta karena rem mendadak. Petugas surat sama dengan detik.com. Operator pabrik kimia, kenapa? Itu bahaya. Bahan-bahan kimia ditangani oleh orang, bocor sedikit lumpuh kita. Jadi mestinya biarkan robot yang mengurusi cairan-cairan kimia yang berbahaya itu. Salah campur bisa meledak. Ini yang lucu, petugas pemadam kebakaran pun akan hilang. Sama, karena apa? Bayangin ada kebakaran, orang disuruh masuk ke sana. Mengapa? Itu kan menyelamatkan nyawa dengan mempertaruhkan nyawa lain. Itu masalah sosial yang dianggap di Jepang. Jadi mestinya dikirimin robot saja. Percuma yang diselamatkan 3, yang mati 7. Mending ternyata dari 3, 2 manusia, 1 kucing. Apa lagi? Petugas asuransi. Dulu asuransi kan ngitung-ngitung preminya berapa, pengen apa, nggak perlu ditanya. Ibu pengen apa tujuannya, gajinya berapa, kemampuannya berapa per bulan, dapatnya apa, otomatis semua oleh aplikasi. Bahkan programmer komputer pun dibilang hilang. Sekarang itu di dunia komputer, program itu yang bikin komputer. Kita cuma bikin apa? Desainnya saja. Saya pengen bikin program yang inputnya begini, outputnya begini. Dulu Bapak Ibu saya kalau nggak salah pernah belajar flowchart juga ya. Waktu kita kecil ya. Udah kita gambar flowchartnya aja. Nanti programnya jadi sendiri. Sudah ada modelingnya seperti itu. Jadi kita nggak perlu lagi mikir satu-satu program seperti itu ya. Nah, Zillion.com, 10 pekerjaan yang katanya akan hilang. Kasir sama, teller bank, pekerja konstruksi juga karena dianggap berbahaya. Analis finansial, manajer inventaris, petani dan peternak. Tahu kenapa? Ini kejadian sudah di Australia. Di Australia itu, kalau saya peternak, saya punya 500 sapi di 25 hektar tanah. Saya perlu berapa pegawai untuk mengawasi 500 sapi? Berapa kira-kira? Kalau saya punya 500 sapi, tanahnya 25 hektar. Saya butuh berapa anak buah untuk mengawasi sapi itu supaya nggak loncat pagar, pergi sana, pergi sini. Awalnya 50 karena satu orang mengawasi 10. Sekarang sapinya itu dikalungi dengan sensor. Tiba-tiba dari 50 karyawan hanya perlu 10 karyawan. Kenapa? Si pemilik sapi cuman memegang iPad. Sapi yang normal itu biasanya tiap hari jalan sebentar, ngerumput, duduk. Berdiri lagi, jalan, ngerumput, duduk. Jadi dari sensornya itu dilihat pergerakan sapi itu. Kalau sapinya begitu, nanti di iPad-nya sapinya warna hijau. Artinya sapi normal. Tapi ketika ada sapi yang seharian kok duduk terus. Artinya apa ini? Pasti sapinya sakit. Maka sapinya berubah warna merah. Sapi yang sakit ini harus segera
ditangani. Kalau tidak akan menularkan ke sapi-sapi yang lain. Kalau semua sakit, tidak akan produksi susu, maka petani peternak akan turun produksinya. Ekspor Australia akan turun, nilai dolar Australia kalah dengan Amerika karena ekspor menurun. Tapi sebaliknya ada sapi yang hari ini lari-lari terus. Lari sana, lari situ, lari sana. Ini sapi apa ini? Ya? Sapi yang kebelet itu meresahkan sapi-sapi yang lain, dikasih warna kuning. Jadi nanti waktu sore hari habis maghrib, sapi itu berbaris masuk. Ketika sapinya warna hijau, semua masuk ke kandang yang di tengah. Ketika tiba-tiba ada sapi warna merah, pintunya bergeser kayak kereta api. Maka yang warna merah masuk ke sebelah kanan. Ini sapi warna kuning, pintu kiri masuk dipisahkan. Begitu habis sapinya, ada CCTV yang melihat ada 5 sapi di dalam itu. Otomatis dikirim ke dokter hewan terdekat. Dokter hewan datang menyembuhkan sapi itu. Sementara di sini ada 7 sapi berwarna kuning, langsung dikirimkan ke masa KUA, ya nggak mungkin. Diseminasi buatan supaya balik normal kembali. Artinya peternak menjadi hilang. Sudah diambil alih oleh mesin. Itu di Melbourne sudah terjadi seperti itu, ya. Supir taksi juga hilang. Autonomous vehicle. Curtin University of Technology Australia, kalau Anda ke Curtin Australia, sudah banyak mobil jalan di kampus tanpa supir. Ya, cuman kecepatannya belum bisa tinggi. Ya, masih antri shuttle tanpa supir. Pekerja manufaktur, jurnalis sudah jelas hilang karena kita semua jadi jurnalis. Aktor pun mulai hilang. Kenapa aktor hilang? Orang sekarang siapapun bisa jadi aktor. Aktor kan yang susah mimik kan? Nah, sekarang mimiknya dimainin sama komputer. Yang penting muka kita terus dimencong-mencongin sendiri, selesai, kita jadi aktor. Pura-pura nangis jadi nangis beneran. Animasi. Oxford University lebih canggih lagi. Dia bilang supir hilang, petani hilang, percetakan dan penerbitan hilang, kasir hilang, agen perjalanan hilang, musisi dan seniman pun hilang. Wah, ini kacau. Bapak Ibu nanti kalau pulang ada software namanya Band in a Box. Apa Band in a Box itu? Software untuk bikin lagu. Jadi misalnya dia nanya, saya mau bikin lagu, ritmenya 4/4, gabungan antara model lagu Elvis Presley dengan dangdutnya Via Valen. Anda enter, lagunya jadi. Hasil kombinasi dua itu, Band in a Box. Jadi banyak sekarang anak-anak muda itu yang pakai model-model itu sebagai baseline awalnya untuk mendapatkan ide. Baru mereka bikin yang di atasnya. Makanya dikatakan musisi juga hilang nanti, semua bisa dilakukan itu. Ya, tentara dan pilot militer juga akan hilang. Bapak Ibu, ini cerita nyata ya. Saya kemarin baru pulang dari suatu negara yang canggih persenjataannya. Kami dibawa ke sebuah bekas airport, ya. Terus ada drone. Waktu didemokan, tahu drone ini ngapain? Drone itu pergi ke sana 1 km dengan kecepatan 200 km per jam. Kayak apa cepatnya? Wut ke sana, terus balik lagi ke tempat sini. Zet. Tahu dia bawa data apa? Dia bawa data wajah orang yang kelihatan oleh drone itu selama dia traveling cepat. Dan tidak hanya wajahnya, posisinya dari koordinasi bumi itu di mana? Tahu tujuannya apa? Jadi kalau ini perbatasan, di situ musuh, sini korset sana korut misalnya, ini drone dikirim, zut, cepat sekali, ditarik lagi balik cepat. Kenapa harus cepat? Ketika musuh kaget, dia udah balik. Dan titik-titik kepalanya sudah dipetakan. Baru nanti dia pencet satu tombol, pelurunya masing-masing ke titik-titik itu. Enak banget. Mau lebih ngeri lagi, saya melihat sendiri sebesar lalat hijau. Di dalamnya itu cukup kasih gambar satu wajah orang. Misalnya Bapak wajah merah Pak ya, wajah Bapak masuk di sini database-nya.
Terus ini, lalat-lalatan ini, saya lempar aja di sini. Slek. Terus dia jalan sendiri, nyari di ruang ini yang wajahnya sama seperti database. Begitu ketemu Bapak, cek, suntik sini, meninggal. Itu alat perangnya. Nah, gimana caranya kita bisa melawan kalau mereka sudah sampai seperti itu? Ngeri Bapak Ibu sekalian. Maka ditulis di situ tentara dan pilot militer. Ya. Nah, pekerjaan baru yang akan muncul. Jadi kalau nanya anak-anakku jadi apa nanti? Cucu saya jadi apa? Ini menurut mereka pekerjaannya ini. 1. 3D printing designer. Mau mampus nggak? Bapak kalau lihat 4.0, masa printer 3 dimensi itu masuk teknologi 4.0? Saya sempat protes Pak. Apa ini printer 3 dimensi kok masuk teknologi canggih? Begitu saya ke mana? Ke Cina baru saya tahu. Kalau pakai printer 3 dimensi kan kita masukin apa? Filamen yang kayak plastik itu ya. Keluarnya kan benda 3 dimensi kayak plastik. Di Cina itu plastiknya diganti dengan adonan kue ibu-ibu. Jadi yang dimasukin tuh adonan kue. Ibu-ibu di komputer merancang kuenya. Terus kuenya di print. Artinya kalau ini semua terjadi, maka Holland Bakery tutup. Karena ibu-ibu cukup membeli printer, ditaruh di rumah, maka rumah menjadi pabrik kue. Begitu saya ke Swiss, diganti bukan lagi adonan, tapi apa? Coklat. Kita bikin coklat warna-warni, di print keluar coklat warna-warni, langsung dimakan. Sama, perusahaan coklat akan bangkrut, tiap rumah tangga bisa jadi perusahaan coklat. Yang ngeri lagi di John Hopkins University. Yang dimasukin tuh apa? Kalsium dimasukin, macam-macam dimasukin. Yang di print adalah tulang manusia. Jadi kalau Anda patah tulang, gak usah disambung. Di print aja. Tulangnya sama persis. Ngeri gak kalau diterusin? Anda bisa punya hidung seperti Ronaldo dan kuping seperti Messi. Karena di Jepang sekarang sedang membuat kulit sintetis. Seperti apa? Ya, wah untunglah kita nggak diribut di zaman itu ya. AI expert, deep learning experts, robotics designer. Ini negara maju. Di negara Indonesia ini, nih ya, software developer, creators, advisor to creators, online teacher, pekerjaan baru. Kalau anak kita semua pengennya jadi YouTuber, ya kan? Digital marketers, itu sekarang anak-anak sekarang. Nah, hasil perenungan saya mengatakan profesi yang tidak akan bisa digantikan oleh mesin maupun robot, yang semakin banyak menggunakan rasa, membutuhkan suatu aura atau atmosfer tertentu, membutuhkan emosi yang berisi sensasi, itu agak sulit digantikan oleh robot. Jadi seorang guru yang memberikan motivasi kepada siswa didik tidak bisa digantikan oleh robot. Ya, dan lain sebagainya. Dah, kalau gitu kesimpulannya apa? Kalau semua itu masuk ke dunia kita, yaitu dunia perpustakaan, maka saya mengambil satu judul buku, tapi bukan dari industri lain, yang nampaknya akan berlaku untuk perpustakaan. Apa itu? Saya kasih nama begini. Librarying everywhere, but never at a library. Tahu maksudnya? Bahwa perpustakaan bukan lagi sebuah kata benda, bukan lagi sebuah bentuk fisik, tapi dia menjadi aktivitas. Dia menjadi proses. Proses apa? Tadi sudah dikatakan oleh pembicara sebelum saya, yaitu perpustakaan bukan lagi merepresentasikan sebuah bangunan atau kata benda, namun telah menjelma menjadi sebuah aktivitas atau kata kerja pengayaan literasi manusia dalam berbagai aspek, literasi informasi, literasi pengetahuan, literasi teknologi, berbagai jenis literasi yang bermuara pada peningkatan kompetensi dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna.
Jadi library akan berubah menjadi librarying, aktivitas yang masuk ke dalam diri sanubari setiap orang. Jadi proses librarying akan selalu ada, tapi tidak dilakukan di perpustakaan. Jadi Anda menjadi tokoh yang ada di mana-mana, tapi tidak ada di mana-mana. Indrajit, Banda Aceh 2019. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan berguna Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Prof. Kita berikan aplaus sekali lagi pada Prof. Indrajit.